Sasmita. Sasmita tidak menimbulkan kebingungan melainkan kejernihan. Ia membuat langkah terasa ringan, arah hidup menjadi jelas, dan setiap tindakan penuh daya. Di fase ini, seseorang mulai hidup di dalam arus yang tepat. Ia tidak perlu memaksa, karena hidupnya mengalir dengan effort minimal, hasil maksimal. Segala sesuatu datang pada waktunya, dukungan mengalir tanpa diminta, dan perjalanan terasa dipandu oleh kekuatan yang lebih besar. Itulah tanda seseorang telah berada di jalur yang semestinya. Dalam perjalanan menuju kesadaran tertinggi, manusia melewati 3 fase besar yang menuntunnya kembali kepada keagungan, atau versi terbaik dirinya sebagaimana dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Setiap tahap adalah proses pendewasaan jiwa, saat kesadaran dibangkitkan, dimurnikan, dan akhirnya diarahkan untuk menyatu dengan kehendak ilahi. Fase pertama disebut kemijilan roh, yaitu saat kesadaran mulai terbangun dari tidur panjangnya. Di tahap ini, seseorang mengalami guncangan hidup yang membuat nengok ke dalam diri. Berbagai peristiwa, kehilangan, kebingungan, atau pertemuan dengan orang-orang yang tampak toksik, sejatinya adalah cermin yang dipakai Tuhan untuk menyadarkan manusia akan sisi-sisi dirinya yang belum selaras. Segala hal yang terjadi bukan kebetulan, melainkan pengkondisian ilahi agar kesadaran terbangun. Pada fase ini, seseorang mulai mengalami spiritual awakening, di mana ia sadar bahwa hidup bukan hanya tentang peristiwa lahiriah, melainkan tentang bagaimana batin menanggapinya. Kesadaran seperti ini menuntun manusia untuk mulai melepaskan kemelekatan terhadap orang, benda, status, bahkan peran yang selama ini dianggap penting. Melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan memberi ruang bagi cahaya kesadaran untuk tumbuh. Ia mulai melihat bahwa segala sesuatu adalah guru, dan setiap kejadian adalah pesan cinta dari Yang Maha Kuasa agar manusia kembali mengenal dirinya yang sejati. Setelah roh terlahir dan kesadaran mulai konsisten, perjalanan berlanjut ke fase Teguh Mandito. Di sini, kesadaran mulai stabil dan tidak mudah goyah. Seseorang yang telah Teguh Mandito tidak lagi dikuasai oleh suara-suara pikiran, keraguan, atau penilaian. Ia mampu membedakan antara bisikan ego dan petunjuk sejati yang datang dari Tuhan. Sasmita. Sasmita tidak menimbulkan kebingungan melainkan kejernihan. Ia membuat langkah terasa ringan, arah hidup menjadi jelas, dan setiap tindakan penuh daya. Di fase ini, seseorang mulai hidup di dalam arus yang tepat. Ia tidak perlu memaksa, karena hidupnya mengalir dengan effort minimal, hasil maksimal. Segala sesuatu datang pada waktunya. Dukungan mengalir tanpa diminta, dan perjalanan terasa dipandu oleh kekuatan yang lebih besar. Itulah tanda seseorang telah berada di jalur yang semestinya. Ia menyadari bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari rancangan yang sempurna. Maka tidak ada lagi perlawanan, hanya penerimaan yang jernih dan ikhlas. Namun perjalanan kesadaran tidak berhenti di situ. Setelah kemijilan roh dan Teguh Mandito, seseorang akan diarahkan ke fase ketiga, yaitu fase kewenangan sejati. Ini adalah tahap di mana manusia mulai menjalankan peran, tugas, atau titah yang telah disiapkan untuknya oleh Yang Maha Kuasa. Di sini, kesadaran diuji melalui tanggung jawab dan kekuasaan, bukan dalam arti duniawi semata, melainkan kewenangan batinnya untuk memimpin, membimbing, atau menjadi saluran bagi kebenaran ilahi. Pada fase ini, sisi-sisi gelap yang halus akan muncul. Rasa memiliki kekuasaan, ambisi, kebanggaan, bahkan keinginan untuk mengatur kehendak Tuhan. Semua itu disebut demit kewenangan, iblis-iblis halus yang muncul ketika manusia telah mencapai kedudukan tertentu. Banyak orang yang tampak berhasil secara lahiriah justru jatuh di fase ini karena gagal mengenali dan membersihkan sisi gelap tersebut. Maka pembersihan batin menjadi hal yang terus dilakukan, cleaning dan cleansing, agar kesadaran tetap murni dan tidak dikuasai oleh rasa aku. Ketika seseorang dihadapkan pada bahaya, ancaman, atau peristiwa yang tidak diinginkan, ilmu kesadaran mengajarkan untuk tidak melawan, tetapi menilik ke dalam. Tidak ada kenyataan yang terjadi tanpa izin Tuhan. Maka setiap rasa takut, setiap pertanda, setiap insting adalah panggilan untuk memahami pelajaran apa yang sedang Tuhan tunjukkan melalui kejadian ini. Dengan kesadaran seperti ini, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah penerimaan dan keyakinan bahwa rahayu dan keselamatan selalu menyertai setiap langkah orang yang berjalan bersamanya. Perjalanan spiritual bukan berarti tanpa usaha, tetapi usaha yang dilakukan menjadi ringan karena searah dengan kehendak ilahi. Kita tetap melangkah, bekerja, berkarya, namun tanpa dorongan ambisi atau kekhawatiran.
Semesta menyiapkan segalanya, dukungan, fasilitas, bahkan manusia-manusia yang akan menolong. Ketika seseorang sudah berada di jalur yang tepat, semua pintu terbuka dengan sendirinya. Namun di sisi lain, semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin halus pula ujian yang dihadirkan. Tuhan akan terus menuntun untuk melepas segala yang bukan diri sejati, pengetahuan yang membelenggu, prinsip yang kaku, pandangan yang membatasi, serta agenda-agenda pribadi yang tidak lagi selaras dengan kehendaknya. Satu persatu, lapisan ego akan dilebur hingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang hidup dalam ketundukan penuh. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi suci atau sempurna, melainkan tentang menjadi sadar dan menyatu. Menyatu bukan berarti hilang, tetapi hidup dalam kehadiran Tuhan di setiap napas dan langkah. Ketika manusia telah sampai pada kesadaran ini, hidupnya menjadi doa yang berjalan, tindakannya menjadi wujud kasih, dan pikirannya menjadi saluran kebijaksanaan ilahi. Hidup bersama Yang Maha Kuasa tidak hanya menjanjikan keselamatan, tetapi juga keagungan, keadaan di mana jiwa mencapai versi tertingginya. Dalam kesadaran seperti itu, manusia tidak lagi mengejar, melainkan menerima. Ia tidak lagi menuntut, melainkan berserah. Ia tidak lagi berjuang untuk menjadi sesuatu, karena telah menjadi satu dengan sumber segalanya. Dan di titik inilah perjalanan panjang manusia menemukan tujuannya, kemanunggalan sejati dengan Yang Maha Kuasa. Tempat di mana segala rasa, kehendak, dan pikiran larut dalam kedamaian yang tak berbatas.